pengalaman dan perjalanan yang berbeda-beda gitu. Jadi tidak ada yang benar atau salah, keliru atau gimana gitu ya. Cuma ini memang kembali kepada pengalaman masing-masing. Nah, apa yang akan saya sampaikan malam ini adalah pengalaman saya selama kemarin memperjuangkan untuk mendapatkan beasiswa ini. Semoga dengan apa yang saya bagikan malam ini bisa membantu teman-teman yang berminat juga untuk ke Brunei Darussalam dan mendapatkan beasiswa. Aku juga mau mengucapkan terima kasih dari teman-teman santri cendekia ataupun umum yang telah mendaftar dan mengikuti webinar PDJS sama aku dan Mas Hamdi malam ini. Semoga apapun yang didengar, diterima, bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mempersiapkan beasiswa. Boleh dilanjut, Mas Hamdi? Oke, ini ada sedikit dari aku, singkat. Ada IG aku, Nurul Elhikam. Kalau teman-teman mau menyambung silaturahim setelah webinar ini via IG, aku sangat senang hati sekali. Dan oke, mari kita mulai webinar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya aku akan memperkenalkan Brunei Darussalam itu apa sih? Baik, Brunei Darussalam adalah salah satu negara Islam di Asia Tenggara yang terletak di pantai utara Pulau Kalimantan. Nah, kalau teman-teman melihat peta Indonesia di atas Pulau Kalimantan itu terdapat titik kecil sekali. Nah, itu adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini adalah negara yang memiliki pondasi negara yaitu Melayu Islam Beraja. Melayu Islam Beraja ini adalah 3 asas penting di negara Brunei Darussalam. Bisa dibilang kalau di Indonesia itu seperti Pancasila-nya gitu ya. Nah, Melayu Islam Beraja ini adalah menjelaskan apa yang menjadi pondasi mereka di negara mereka. Maksudnya, Melayu itu adalah bahasa resmi mereka, Islam adalah negara utama atau terbanyak di negara tersebut gitu ya. Bahkan dibilang negara Brunei Darussalam ini adalah negara Islam, salah satu negara terbesar di Asia Tenggara. Dan Beraja adalah sistem pemerintahan mereka. Jadi perlu teman-teman ketahui kalau negara Brunei Darussalam ini dipimpin oleh sultan atau raja. Gitu. Adapun untuk mata uang secara resmi yang tertulis di uang itu sebenarnya dolar BND. Dolar BND ini nilainya serupa dengan dolar Singapura, tapi dalam kesehariannya, dalam dialog keseharian mereka, mereka menyebut uang mereka itu ringgit gitu. Misalnya mau beli sayur, mau beli makan, itu pasti bilang berapa harganya. Harganya 1 ringgit, 2 ringgit gitu. Dan ini ada beberapa gambar yang aku tampilkan. Di sebelah kiri atas adalah Sultan Hasan al-Bolkiah yang saat ini memimpin negara Brunei Darussalam. Beliau sudah memimpin negara Brunei Darussalam itu sekitar 50 tahun lebih gitu. Terus ada di sebelah kanannya adalah bendera negara Brunei, di bawahnya adalah masjid, salah satu masjid terbesar yaitu Masjid Jami Asar, dan sebelahnya adalah contoh uang dolar Brunei yang dipakai mereka untuk transaksi dan lain-lainnya. Selanjutnya, Mas Hamdi boleh di-share. Sebentar Mbak ya. Oke, ini agak ada kegangguan dikit sebentar. Oke. Oke, mari kita masuk ke pembahasan tentang Brunei Darussalam Government Scholarship. Jadi, silakan dibuka lagi, Mas. Untuk beasiswa ini, sebenarnya beasiswa ini pure dari Sultan. Jadi, Sultan yang memang mau berbagi gitu ya, membuka kesempatan untuk international student belajar di negaranya dengan cara memberikan beasiswa ini. Salah satu tujuannya pastinya Sultan mau atau negara Brunei itu mau mereka lebih negara Brunei itu lebih dikenal gitu karena kalau teman-teman lihat atau teman-teman rasa sendiri, contohnya sebelum aku ke Brunei aku sempat merasa Brunei Darussalam ini asing, negara apa ya itu, negara di mana ya itu. Nah, cara mereka untuk memperbanyak atau mengenalkan negara Brunei Darussalam kepada orang banyak, kepada orang internasional,
yaitu dengan memberikan kesempatan orang-orang luar sekolah di negara mereka dengan beasiswa. Tapi penyelenggara yang mengurus seluruh administrasi beasiswa ini adalah MFA. MFA adalah Ministry of Foreign Affairs in Brunei Darussalam atau Kementerian Luar Negeri yang ada di Brunei Darussalam. Jadi beasiswa ini diselenggarakan dan diurus oleh Kementerian Luar Negeri ini. Nah, pas banget nih tahun ini sedang dibuka beasiswa untuk tahun ajaran 2023-2024 sampai 15 Februari. Jadi kalau teman-teman berminat kuliah di Brunei dan mendapatkan beasiswa, teman-teman bisa coba daftar beasiswa pada tahun ini. Adapun untuk beasiswa ini dibuka hanya untuk 5 university di negara Brunei Darussalam. Yang pertama adalah UBD atau University Brunei Darussalam. Yang kedua, UBD ini adalah kampus dengan jurusan yang lebih fokus ke umum gitu. Kalau di Indonesia seperti UI atau UGM lah ya gitu. Terus yang kedua ada PUPU SD, College University Perguruan Ugama Sri Begawan. Universitas ini khusus dan fokus untuk jurusan pendidikan. Jadi kalau orang Brunei itu mau jadi guru, mereka wajib atau diminta mendapatkan sertifikat atau ijazah dari PUPU SD ini, sertifikat pendidikan atau keguruan. Kemudian yang ketiga adalah UNISA, kampus saya sendiri, University Islam Sultan Syarif Ali. Nah, UNISA ini sebenarnya dulu bergabung atau bersatu dengan UBD, satu university. Cuman pada tahun sekitar 2007, Sultan memberi titah untuk memisahkan antara UNISA dengan UBD. Jadi UBD biar fokus tentang jurusan umum dan UNISA untuk jurusan Islamnya. Gitu. Jadi UNISA adalah universitas yang isinya fakulti-fakulti atau jurusan-jurusan yang seperti Islamic Studies gitulah yang berhubungan dengan agama Islam. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau kuliah di Brunei dengan mengambil jurusan yang Islam gitu ya, itu ada di UNISA. Kemudian yang keempat dan kelima ada UTB dan Politeknik Brunei. UTB adalah University Teknologi Brunei. Itu ada isinya teknologi, teknik, dan sebagainya. Politeknik juga sama, dia seperti ada engineering, science, dan bisnis, teknologi, dan sebagainya. Selanjutnya, oke, ini adalah kumpulan link yang aku sudah satukan. Nanti mungkin di akhir seminar, webinar, Mas Hamdi bisa share PowerPoint ini untuk teman-teman dari Santri Cendekia, silahkan. Jadi kalau teman-teman mau cari tahu lebih dalam tentang setiap kampusnya, di sini aku sudah mencantumkan website dari setiap kampus gitu. Kemudian di situ juga ada link untuk menuju ke website resmi MFA. Di situ sangat detail dan jelas, lengkap penjelasan tentang beasiswa. Azan, mohon maaf, mungkin berhenti sebentar kali ya Mas Andi sampai azannya selesai. Boleh, boleh Mbak, boleh. Ya. Baik.
Baik, terima kasih teman-teman sudah menunggu. Aku lanjut lagi. Oke, tadi yang terakhir ini adalah kumpulan link yang sudah aku lampirkan di PowerPoint. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mau tahu lebih detail tentang setiap university yang ada di Brunei. Di situ juga ada link NFA dan link Google Form untuk pendaftaran. Next. Ini adalah syarat untuk yang mau mendaftar di DJS. Syarat yang pertama adalah beasiswa ini dibuka untuk seluruh rakyat dari negara manapun dia berasal, ASEAN atau selainnya. Kemudian untuk syarat usia itu pendaftar S1 18 sampai 25 tahun itu maksimal. Jadi kalau misalnya mau daftar untuk jenjang S1 maka hanya di maksimal umur 25 tahun. Adapun untuk S2 itu tidak lebih dari usia 35 tahun gitu. Jadi teman-teman yang perlu diketahui beasiswa ini semenjak tahun 2015 itu hanya dibuka sampai S2 aja gitu. Jadi beasiswa untuk S3 itu hanya sampai tahun 2015. Adapun dari tahun 2017 sampai tahun ini hanya dibuka sampai S2 gitu. Kemudian syarat yang ketiga adalah bukan rakyat permanen di Brunei Darussalam. Dan di website juga tertulis beasiswa ini hanya bisa didaftar oleh orang yang belum pernah mendapatkan beasiswa dari Brunei Darussalam ataupun belum pernah belajar atau menempuh pendidikan di Brunei Darussalam sebelumnya. Gitu. Jadi kalau cerita di sebelumnya itu biasanya nih pengalaman yang pernah ada, orang itu kuliah dulu di Brunei Darussalam secara mandiri, nanti setelah sudah sampai di Brunei mereka coba apply lagi langsung dari Brunei. Itu masih boleh tuh dulu, bahkan banyak yang dapat beasiswa setelah menempuh pendidikan di Brunei. Cuma ternyata untuk tahun ini ada notes di website itu dilarang gitu. Jadi hanya untuk yang masih ada di negaranya sendiri aja yang boleh mendaftar ke beasiswa Brunei Darussalam ini. Selanjutnya, baik, ini adalah fasilitas beasiswa yang didapat. Yang pertama, seluruh pembiayaan kuliah dari tuition fee, asrama, dan sebagainya itu ditanggung. Kemudian, kalau misalnya teman-teman bayar, aku kasih bayangan, S1 di Brunei Darussalam itu sekitar 12.000 dolar Brunei, atau kalau dirupiahkan itu sekitar 120 juta. Adapun untuk S2, 3.000 dolar Brunei atau sekitar 30 juta. Dan untuk S3 itu sekitar 9.000 dolar Brunei atau 90 juta. Nah, kalau teman-teman dapat beasiswa dari BDJS ini, maka semua itu free sampai lulus gitu. Kemudian yang kedua, tiket pesawat dari pertama berangkat, jadi pemberangkatan pertama dari negara masing-masing itu ditanggung, tiketnya di cover. Pun nanti ketika lulus di akhir tiket dari Brunei untuk menuju ke negaranya masing-masing juga di cover oleh kementerian. Kemudian yang ketiga, akomodasi tempat tinggal. Jadi teman-teman yang mendapatkan beasiswa itu disediakan asrama di dekat kampus, itu free. Dan yang terakhir adalah asuransi kesehatan di Rumah Sakit Kerajaan Brunei. Jadi teman-teman yang mendapatkan beasiswa itu nanti untuk kesehatannya atau urusan rumah sakit dan sebagainya itu sudah di-cover oleh kementerian. Selanjutnya, oke, adapun untuk tunjangan beasiswa, setiap bulannya itu penerima beasiswa BDJS ini mendapatkan uang sekitar 650 dolar Brunei. Itu per bulan. Itu untuk uang makan dan uang saku. Gitu. Kalau dirupiahkan itu sekitar 6.500.000 lah. Kalau dibulatkan 1 dolar Brunei itu 10.000, maka sekitar 6.500.000 dapat per bulan. Adapun untuk per tahun itu mendapatkan uang sekitar 500 dolar Brunei, itu untuk per tahun, itu untuk uang buku, kemudian uang bagasi. Nah, uang bagasi ini diberikan ketika pemberangkatan pertama dan pemberangkatan terakhir saat lulus. Itu untuk negara ASEAN mendapatkan uang sekitar 250 dolar Brunei. Jadi
kan ada jatah bagasi tuh biasanya dalam penerbangan. Kalau kita overweight misalnya lebih gitu ya barangnya, itu bisa ditanggung biaya bagasinya dari kementerian sebesar $250 Brunei. Tapi kalau ternyata harga bagasi kita yang lebih itu lebih dari $250 Brunei, maka itu ditanggung sendiri gitu. Selanjutnya, baik, ini adalah persyaratan berkas. Nah, untuk teman-teman ketahui, tahun ini itu prosedur pendaftaran beasiswa Brunei Darussalam ini sangat berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya itu menggunakan application form dalam bentuk Word, jadi kita harus download filenya, terus kita isi dan sebagainya. Nanti kalau sudah terisi semua, disatukan dengan dokumen-dokumen berkas yang akan dilampirkan, dan disatukan lagi menjadi satu format PDF dan sebagainya. Lalu dikirim lewat email. Tapi untuk tahun ini, untuk pertama kalinya pendaftaran BDJS ini dibuat dalam bentuk Google Form. Jadi teman-teman tinggal menuju ke link untuk Google Form, nanti teman-teman langsung isi di sana application formnya gitu. Terus ada juga beberapa dokumen yang dikurangi. Kalau tahun-tahun sebelumnya ada SKCK dan endorsement atau pengesahan dari pemerintahan Indonesia. Untuk tahun ini SKCK ditiadakan, pengesahan dari pemerintahan Indonesia juga ditiadakan. Jadi teman-teman hanya mengisi yang tercantum di Google Form aja. Salah satu berkas yang harus dilampirkan yaitu pertama paspor. Jadi teman-teman harus sudah punya paspor untuk mendaftar beasiswa ini. Kemudian pas foto yang sama ukurannya yang seperti di paspor. Kemudian yang kedua ijazah dan transkrip nilai. Yang ketiga sertifikat bahasa atau TOEFL dan sertifikat prestasi yang berkaitan. Jadi kalau teman-teman punya sertifikat apapun yang sekiranya bisa menjadi penunjang untuk mendapatkan beasiswa ini, maka silakan dilampirkan. Gitu. Selanjutnya, baik, untuk tata cara pendaftarannya, yang pertama teman-teman harus punya link application form yang Google Form tadi. Teman-teman bisa langsung buka dan isi application form seluruhnya. Dan di dalam application form itu sebenarnya ada beberapa poin yang menjadi highlight gitu, yang paling penting. Yang pertama itu tabel nilai. Pastikan nilai yang teman-teman cantumkan itu nilai yang terbaik dan sesuai dengan fakulti yang dipilih. Kemudian yang kedua esai. Yang ketiga surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini ada format dari BDJS yang sudah disiapkan gitu. Jadi teman-teman tidak perlu membuat surat rekomendasi dengan format sendiri, tapi tinggal mengisi format dari BDJS yang sudah disediakan di website. Kemudian lampirkan sertifikat terbaikmu juga, dan jangan lupa submit tepat waktu. Jangan sampai last minute atau mendekati waktu terakhir atau hari-hari terakhir, karena itu kadang masalah gitu, ada yang tiba-tiba error dan sebagainya. Selanjutnya, baik, tips lolos seleksi berkas dari aku. Yang pertama, pastikan seluruh tabel di application form itu terisi penuh dan lengkap. Jadi misalnya dulu itu kan waktu zaman aku 2017 daftar itu belum banyak mahasiswa Indonesia di Brunei. Jadi aku juga bingung gitu mau tanya siapa ya. Jadi dulu sebenarnya aku rada udah deh bismillah pasrah aja, aku asal isi yang penting semua keisi gitu. Alhamdulillah sekarang teman-teman ada di posisi yang sudah banyak penerima beasiswa dari Indonesia yang bisa sharing informasi gitu. Jadi pastikan seluruh tabel di application form itu terisi dengan lengkap dan jelas. Ikuti format atau aturan yang diminta. Contoh misalnya mereka minta harus huruf kapital, maka itu harus diperhatikan gitu. Kemudian tulis esai yang menarik. Ini juga jadi highlight yang kadang dibikin pusing sama orang-orang yang mau mendaftar beasiswa, karena esai ini salah satu yang akan dilihat gitu tentang kita. Nanti insya Allah setelah ini akan ada pembahasan khusus tentang esai. Kemudian tadi yang seperti aku bilang, cantumkan nilai terbaik yang kamu punya. Misalnya mau daftar S1, maka cantumkan nilai terbaik dari SMA. Kalau mau daftar S2 itu harus cantumkan nilai terbaik dari S1. Dan pastikan subjek yang tertulis itu sesuai atau ada kaitan dengan fakulti yang akan kalian pilih. Dan yang terakhir, tepat waktu, jangan sampai last minute. Baik, ini adalah contoh surat referensi.
Jadi surat referensi ini diisi oleh 2 orang, dia ada 2 format, C1 dan C2. Teman-teman boleh langsung diminta dari sebenarnya boleh kalian pilih yang sekiranya memungkinkan aja, cuman yang aku tahu dan biasa, aku dengar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya itu diminta oleh diisi, maksudnya referensi ini dikasih oleh seseorang yang punya punya image baiklah di tengah-tengah masyarakat. Entah itu tokoh masyarakat, pemuka agama, guru, dosen, dan sebagainya. Dan minimal mereka kenal kamu, yang mengetahui track record kamu. Karena seperti yang teman-teman lihat di sini, surat referensi itu eh, apa ya, mereka ditanya tentang kita, sejauh apa pengalaman kita dan sebagainya. Nah, ini surat referensi contoh yang aku punya. Kalau teman-teman lihat dulu itu aku masih tulis tangan. Jadi tahun 2017 itu belum terlalu straight gitu aturannya. Aku masih boleh tulis tangan. Tapi untuk tahun-tahun sekarang itu nggak boleh ya, harus diketik. Ini aku tampilkan untuk contoh aja gitu. Selanjutnya, baik, ini adalah esai. Jadi sebenarnya banyak banget orang bingung esai itu apa sih yang harus ditulis dan sebagainya. Mungkin kita bisa bilang esai itu hal yang paling susah untuk persiapan beasiswa. Tapi teman-teman harus tahu dulu apa sih esai itu. Esai itu kenapa dibilang susah, tapi sebenarnya dia poin yang paling penting dalam pendaftaran beasiswa. Karena dari tulisan esai itu, si panitia beasiswa ini menilai atau melihat refleksi diri kita dari tulisan yang kita lampirkan di dalam application form. Jadi mau nggak mau, esai itu harus diperhatikan sekali gitu. Selanjutnya, nah ini adalah ini adalah contoh esai yang aku tulis tahun 2017 lalu. Teman-teman bisa lihat di sini ada poin propose future career dan applicant statement of purpose. Jadi kalau esai itu yang versi panjang, dia minimal 200 kata. Adapun propose future career itu juga bagian dari esai sebenarnya, tapi dia dibuat lebih singkat gitu. Jadi propose future career ini kalian bisa dibuat buat ringkasan dari esai yang sudah kalian tulis. Tapi isinya boleh berkaitan, nggak masalah. Selanjutnya, nah ini pengalamanku menulis esai. Yang pertama, pastikan esai yang kalian tulis itu tersusun dengan rapi strukturnya dan alur yang akan kalian tulis. Kemudian yang kedua, kalau esai yang aku buka esaiku dengan future plan in general. Apa sih rencana aku ke depannya yang lebih general gitu dalam dalam pandangan luas, apa sih rencanaku ke depannya. Kemudian yang selanjutnya, poin selanjutnya aku ceritakan apa sih yang sudah aku lalui dari segi pendidikan ya. Aku pernah sekolah di sini, atau aku pernah menempuh pendidikan di sini, ataupun yang sedang dilalui. Misalnya aku sedang mengajar, atau aku sedang menghafal Quran, itu boleh ditulis. Tapi berkaitan dengan pendidikan ya. Terus kemudian selanjutnya, kaitkan dengan apa yang ditargetkan di masa depan. Jadi apa yang sudah kalian lakukan atau yang sedang kalian lakukan, kasih kaitan dalam tulisan esai tersebut, apa sih yang kaitannya dengan apa yang kita lakukan di masa depan, apa yang kita harapkan atau apa yang kita rencanakan di masa depan. Kemudian di dalam esai itu juga aku menuliskan kenapa aku pilih Brunei, kenapa aku pilih Unisa, dan kenapa aku pilih fakulti yang aku pilih gitu. Kan dalam pendaftaran beasiswa itu ada 2 pilihan fakulti ya. Nah, aku kasih alasan kenapa 2 fakulti itu yang aku pilih untuk pendaftaran ke beasiswa ini gitu. Selanjutnya kalian juga bisa tutup esai kalian dengan memberikan gambaran seperti apa sih rencana kalian ke depannya kalau kalian itu dapat beasiswa di Brunei. Kayak apa yang akan kalian harapkan, apa yang akan kalian rencanakan, apa yang akan kalian cadangkan saat di Brunei ataupun setelah lulus dari Brunei gitu. Selanjutnya, baik, ini ada kenapa sih menulis esai gitu? Apa sih tujuan mereka minta esai? Jadi gini, ini aku tulis PPT menggunakan bahasa Inggris, tapi aku jelaskan intinya aja. Jadi penyelenggara beasiswa itu kan menerima berkas sangat banyak ya dari pendaftar beasiswa. Nah, mereka tuh pengen tahu apa sih, siapa sih yang mendaftar ini, dan salah satunya dengan esai kita. Maka pastikan esai kalian itu benar-benar jadi refleksi diri kalian.
Karena berapa persen dari diri kalian itu dinilai lewat esai kalian. Apa sih yang sudah dilalui sama orang ini? Apa sih kelebihan yang dia punya? Bagaimana sih personality orang ini? Apa sih hal yang membanggakan yang sudah dia raih selama ini? Itu tulis di esai. Itu biar mereka tahu seperti apa sih pendaftar yang layak untuk menerima beasiswa ini. Dan catatannya, mereka itu menerima ratusan ribuan atau mungkin ratusan ribu berkas yang masuk dan apa ya, sangat sebenarnya kok kecil kemungkinan mereka membaca satu-satu gitu. Tapi yang penting pastikan esai yang kita punya itu jadi bikin mereka tertarik gitu sampai akhirnya esai kita adalah esai yang dipilih untuk mereka baca gitu. Kan kayak seperti kita baca novel, kita pasti pengen baca cerita yang menarik yang kita suka gitu kan. Kalau kita sudah suka dari judulnya aja atau dari apa namanya ringkasan yang di belakang buku itu pasti kita langsung ngasih kayaknya buku bagus nih, aku mau baca nih sampai selesai. Sama juga ketika penyelenggara beasiswa itu melihat esai kita, dari awal aja kayaknya menarik nih tulisan esainya. Akhirnya dia jadi mau tahu, dia mau baca esai itu sampai selesai, dia mau lihat bagian-bagian application form kita yang sudah diisi gitu. Jadi pastikan esai yang kita tulis itu menggambarkan diri kita gitu supaya mereka bisa menilai pantaskah kita mendapatkan beasiswa ini. Tuh, selanjutnya. Nah, ini tips dari aku untuk menulis esai. Yang pertama, kalian jangan bikin last minute, jangan mepet gitu ya, karena menulis itu kalian butuh brainstorming dulu apa yang mau kalian tulis. Dan biasanya kalau misalnya waktunya udah mepet, kita jadi nggak bisa mikir gitu, kita jadi nggak leluasa, apa nih yang mau kita tulis. Bukannya ada ide, yang ada malah buyar, blank gitu. Jadi pastikan kalian benar-benar susun secara perlahan, kalian bikin poinnya dulu, apa sih yang mau kalian tulis, brainstorming terus kira-kira apa ya yang menarik. Setelah itu strukturnya rapi, baru kalian bisa kembangkan menjadi sebuah cerita dan esai gitu. Kemudian pastikan juga kalian tahu apa sih yang mereka cari, seperti apa sih pendaftar beasiswa yang mereka inginkan untuk menerima beasiswa ini gitu. Jangan sampai kalian menulis esai untuk mendaftar beasiswa, tapi isi esai kalian itu jauh dari poin-poin pendidikan gitu. Dan tunjukkan juga kelebihan dan kekuatan yang kalian punya, keunikan yang kalian punya, sehingga tulisan esai kita bisa menarik si penyelenggara beasiswa ini. Selanjutnya, oke, yang tips dari aku selanjutnya, read carefully and follow the instruction. Kalau kalian lihat di bagian atas esai itu kan ada instruksi ya dari mereka. Contoh, tidak lebih atau misalnya tidak kurang dari 200 kata. Nah, pastikan instruction yang mereka tulis di awal esai itu kalian baca, kalian ketahui apa sih aturan esai yang harus dipenuhi oleh kita gitu. Jangan sampai kita asal nulis esai tanpa mengetahui atau memahami instruksi yang diminta. Kalau misalnya kayak gitu, mereka jadi menilai, wah, esai ini berarti tidak dipersiapkan dengan baik gitu. Kemudian selanjutnya pastikan kalian membuka esai itu dengan pengenalan yang menarik. Seperti yang tadi aku bilang, buat esai ini menarik. Seperti contohnya kita menonton film gitu ya. Kan sebelum nonton film itu biasanya ada trailernya. Film apa sih yang kita tertarik buat nonton? Itu kan kalau trailernya menarik. Sama juga esai ini gimana caranya bisa dibaca sama penyelenggara beasiswa dari awal sampai akhir. Itu kalau esai kita sudah dibuka dengan kalimat-kalimat yang menarik gitu. Sehingga mereka jadi pengen baca terus, ini esainya mau bahas tentang apa lagi ya gitu. Selanjutnya, oke, ini kembali lagi ke struktur, harus yang teratur, jangan alurnya itu menclek kemana-mana. Jadi pastikan sebelum kalian menulis esai itu, kalian susun dulu strukturnya, biar nanti di tengah-tengah kalian nggak bingung mau nulis apa lagi ya, gitu. Jadi struktur yang sudah kita susun itu jadi menyambung dan berkesinambungan antara satu paragraf dengan paragraf yang lain di esai tersebut. Kemudian show emotion, jangan buat koneksi antara kita penulis esai dengan si pembaca, sehingga dari membaca esai yang kita tulis itu kita seakan-akan mengenalkan diri kita face to face kepada penyelenggara beasiswa ini gitu. Padahal lewat tulisan, tapi ketika tulisan itu berhasil kita buat,
kita seakan-akan sedang berbicara langsung depan mereka gitu. Selanjutnya, be positive and inspirational. Jadi jangan sampai ini kan esai untuk mendaftar beasiswa ya. Jangan sampai kalian tulis di dalamnya itu hal-hal yang terlalu dramatik gitu. Contoh misalnya, maaf ya, aku mau beasiswa ini, aku udah lama nggak kuliah dan sebagainya, hal-hal yang kayak kita memohon empati. Jangan, justru tunjukkan sisi positif dan inspiratif kalian sehingga mereka semakin tertarik gitu. Oh, ternyata perjuangan dia untuk mendapatkan beasiswa atau untuk melanjutkan kuliah itu sebegini ya. Mereka jadi tertarik dan akhirnya mau memilih kita sebagai penerima beasiswa ini. Terakhir, tutup esai dengan kesimpulan yang inovatif dan menarik. Dan yang terakhir, pastikan esai kalian tuh diperiksa dan dikoreksi lagi di akhir. Jangan cuma tulis, udah selesai nggak dibaca lagi. Barangkali namanya dalam sebuah tulisan ada typo, ada kurang tanda baca, ada kurang huruf, dan sebagainya. Nah, itulah makanya butuh waktu yang cukup. Jangan mengerjakan esai ini dalam waktu yang sempit atau last minute. Sehingga kalian punya waktu untuk menyusun strukturnya, mengembangkan tulisannya, dan juga mengoreksi di akhir sehingga tulisan kalian itu benar-benar siap dan insya Allah sempurna. Itu tips menulis esai dari aku. Selanjutnya, nah ini adalah wawancara. Jadi prosedur pendaftaran beasiswa ini adalah berkas lalu wawancara. Cuma teman-teman yang harus teman-teman ketahui, wawancara ini hanya dibuka untuk orang-orang tertentu aja. Banyak banget orang yang mengeluhkan, Kak, kok nggak ada kabar lagi ya tentang Brunei ini. Sedihnya, beasiswa ini mereka tidak memberi konfirmasi apakah kita lolos atau tidak gitu. Jadi kabar itu hanya diberikan kepada orang yang memang terpilih menjadi penerima beasiswa ini. Jadi kalau setelah mengirim berkas masih nggak ada kabar, berarti tandanya kalian tidak diterima. Jadi hanya yang lolos tahap wawancara yang dikirim email. Dulu aku itu diberitahu untuk interview lewat email gitu. Dikasih tahu akan interview tanggal sekian, apa yang harus dipersiapkan, diminta mengirim akun Skype yang akan dipakai gitu. Selanjutnya, oke, ini adalah poin-poin yang dilakukan saat interview atau aturannya. Yang pertama, di dalam email ini diberikan atau diberi penjelasan bahasa interview. Banyak banget yang nanya, bahasa interview itu nanti pakai bahasa apa, Kak? Nah, jawabannya adalah tergantung fakulti yang kalian pilih. Kalau fakulti yang kalian pilih itu medium fakultinya atau bahasa pengantarnya itu bahasa Inggris, maka kalian akan menjalani uh, wawancara menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau kalian mengambil fakulti yang menggunakan bahasa Arab, bahasa pengantar kuliahnya Arab, maka kalian juga akan interview menggunakan bahasa Arab. Kemudian mereka akan bertanya tentang subjek-subjek yang berkaitan dengan fakulti yang kita pilih. Terus ada juga tes Quran. Ini kalau nggak salah, aku nggak tahu universitas lain, tapi untuk Unisa itu pasti ada tes Quran. Kalau teman-teman punya hafalan, kalian bisa baca tanpa melihat Al-Quran. Maksudnya tes hafalan, kalian baca, pilih mau baca surat apa. Atau kalau misalnya kalian tidak ada hafalan, kalian cukup membaca surat yang kalian pilih, itu boleh baca. Maksudnya boleh buka mushaf gitu. Selanjutnya, baik, ini adalah persiapan wawancara, tips dari aku bagaimana nanti kalau teman-teman ternyata alhamdulillah terpilih sampai ke fase atau tahap interview. Nah, hal-hal ini yang harus disiapkan. Yang pertama, bahasa. Kalian harus sudah yakin kalau bahasa asing yang dipakai dalam fakulti tersebut sudah kalian kuasai. Karena Brunei itu beda seperti negara-negara lain yang menyediakan kelas bahasa di awal, nggak ada. Jadi Brunei itu langsung memberikan kuliah kepada orang yang memang sudah siap dan mengerti bahasa itu gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang, ada nih berapa kejadian, nanya ke aku, kok aku mau masuk fakultas bahasa Arab, tapi aku ngerasa belum bisa nih ngomong bahasa Arab. Aku rasa itu agak agak riskan gitu. Jadi teman-teman lebih baik ambil fakultas yang memang teman-teman punya kemampuan dan capability yang cukup di sana gitu. Kemudian persiapan materi dasar tentang fakultas yang dipilih. Contoh aku mengambil bahasa Arab, aku akan persiapkan tentang qawaid, sorof, nahwu sorof dan sebagainya gitu.
Karena mereka nanti akan tanya sejauh apa sih pemahaman kita tentang fakulti yang mau kita pilih ini gitu. Jangan sampai kita mau pilih fakulti bahasa Arab terus ditanya tentang pelajaran bahasa Arab dan kita bingung gitu kan. Dia mau nilai sejauh apa sih kesiapan kita untuk mengikuti kuliah nanti di sana gitu. Selanjutnya, oh ya ini juga masih lanjutan persiapan wawancara. Kalau teman-teman punya hafalan, maka teman-teman siapkan hafalan yang akan dibaca, murojaah sebelumnya, atau kalau teman-teman belum punya hafalan dan berniat akan membaca mushaf, maka pastikan mushafnya sudah ready di sebelah gitu. Jangan sampai pas disuruh baca Al-Quran, teman-teman kelimpungan, cari mana nih mushaf gitu. Pokoknya dalam interview itu tunjukkan kalau kalian memang sudah siap dan kalian layak menerima beasiswa ini. Dan khusus untuk pendaftar S2, dalam interview itu mereka akan langsung menanyakan proposal tesis untuk master gitu. Jadi teman-teman yang mendaftar S2 diharapkan sudah mempunyai atau menyusun proposal tesis yang nantinya akan dibahas saat interview. Itu mereka akan menilai juga sejauh apa sih kita mempersiapkan diri untuk menempuh pendidikan S2 di sana gitu. Kalau S1 nggak ada ya, proposal tesis ini hanya untuk yang mendaftar S2. Selanjutnya, oke, ini adalah susunan interview yang aku rasakan dulu. Alhamdulillah interview yang dulu aku lewatin itu nggak lama, cuma sekitar 5 menitan lah, nggak lebih dari 10 menit. Itu mereka minta kita perkenalan diri, ya perkenalan diri secara singkat aja sih, kita siapa namanya, berasal dari negara mana, dan sebagainya. Terus di situ juga ditanya, kenapa kamu pilih Brunei? Kenapa kamu pilih kampus ini? Kenapa kita pilih fakulti ini gitu. Pastikan kita sudah siapkan jawabannya menggunakan bahasa Arab atau Inggris sesuai dengan fakulti yang kita pilih gitu. Selanjutnya, nah tips lolos wawancara. Pastikan kalian mempunyai pengetahuan yang memadai tentang fakulti yang kalian pilih. Misalnya kalian mau ngambil fakulti bahasa Arab, kalian tahu apa sih pelajaran yang akan dipelajari kalau dalam fakulti bahasa Arab gitu. Jangan sampai kalian mau masuk fakulti bahasa Arab, ini contoh ya, tapi kalian bahkan nggak tahu pelajarannya apa gitu. Pasti kan kalian sudah mempunyai pengetahuan yang cukup, wawasan yang cukup tentang fakulti yang akan kalian pilih. Kemudian pastikan juga teman-teman sudah mereview pelajaran tentang fakulti tersebut sehingga ketika ditanya kalian bisa menjawab itu dengan baik gitu. Dan pastikan bukan cuma persiapan materi dan sebagainya, tapi pastikan juga mental kita tuh siap untuk melewati interview ini. Pastikan kita itu berbicara dengan jelas, jawab dengan percaya diri, tenang, nggak terburu-buru. Dan satu hal lagi, ini sering terjadi, kalian harus selalu intens memeriksa email gitu karena sering banget kejadian orang itu diundang untuk interview beasiswa tapi karena mereka nggak pernah buka email dan emailnya qadarullah nggak nyampe notification-nya, mereka gagal, mereka gugur bahkan belum sampai ke interview gitu. Kan sayang banget kalian udah dapet rezeki buat interview cuma karena kalian nggak baca email kalian jadi gugur gitu. Kemudian selanjutnya juga pastikan internet itu cukup, nggak ada masalah, benar-benar kalian tunjukkan kalau kalian siap menjalani interview ini dengan baik gitu. Karena kan ini online ya, beda negara, beda waktu, beda jam. Jadi pastikan kalian sudah mempersiapkan segala halnya itu hal sekecil apapun itu sudah disiapkan dengan matang gitu. Oh ya, for your information, Indonesia dan Brunei itu beda 1 jam. WIB ya, WIB dan Brunei itu beda 1 jam. Jadi kalau Brunei itu 1 jam lebih cepat dari Indonesia. Kalau sekarang di Indonesia jam 8, maka di Brunei jam 9. Gitu. Selanjutnya, Mas Hamdi. Oke, Alhamdulillah sudah sampai ke penghujung materi. Wah, ternyata aku kayaknya ngambil waktu banyak banget deh. Mungkin tadi karena telat bukanya juga. Terima kasih teman-teman sudah menyimak materi dari aku. Selebihnya aku serahkan kembali kepada Mas Hamdi. Silahkan. Oke, terima kasih banyak kepada Mbak Nurul yang sudah memaparkan materi dengan sangat detail dan sangat jelas ya.
kita bisa merasakan dari pemaparan tadi memang satu persatu itu diulas secara rinci oleh Kak Nurul, dan insya Allah mudah-mudahan dari mendengarkan pemaparan dari Mbak Nurul tadi, banyak nih dari peserta yang hadir di sini nanti akan melanjutkan perjuangan Mbak Nurul di Brunei, mudah-mudahan ya, amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan masuk ke sesi question and answer, Q&A, pertanyaan. Jadi tadi kami sudah minta teman-teman yang mau bertanya untuk menuliskan di kolom chat. Kita akan bacakan dari yang teratas ya. Kita langsung ini aja ya Mbak Nurul, kita bacain satu langsung dijawab ya. Oke. Untuk yang pertama ini tadi kayak yang paling atas dari Herdian Farisi, untuk S3 apakah ada untuk tahun ini Kak? Gitu. Gimana Mbak Nurul? Aku langsung jawab atau gimana Ya, Mas Hendy? langsung dijawab aja Mbak. Oke, tadi aku sudah jelaskan saat materi untuk S3 tidak ada beasiswa dari BDJS ini. Karena dari tahun 2015 itu terakhir ada beasiswa untuk S3 itu tahun 2015. Adapun untuk tahun-tahun berikutnya setelah 2015 BDJS hanya dibuka sampai S2 aja. Tapi kalau di UTB atau UBD, kalau aku pernah dengar, mereka ada beasiswa untuk S3, tapi hanya di kampus UBD atau UTB gitu. Cuma itu bukan beasiswa BDJS, dia beasiswa terpisah yang diselenggarakan langsung oleh kampusnya gitu. Jadi kalau tadi yang nanya mau daftar S3 itu untuk kampus UBD misalnya, itu boleh dicek di website-nya, website UBD gitu, karena beasiswa yang untuk S3 di UBD itu beda dari BDJS gitu, dia langsung dari kampus. Oke, jelas ya jawaban dari Mbak Nurul tadi. Selanjutnya kita ke pertanyaan kedua. Maaf Kak, untuk terjemahan berkas semisal ijazah dan lain-lain itu, apakah harus dari penerjemah yang terlegalisasi dari Kemenkumham dan Kedutaan Brunei? Atau apakah harus ada legalisasi dari Kemenkumham dan Kedutaan Brunei? Oke. Kalau aku pribadi, enggak. Waktu itu aku enggak dilegalisir lagi sama kementerian manapun di Indonesia, tapi aku langsung menerjemahkan di lembaga penerjemah tersumpah gitu. Dan lembaga penerjemah tersumpah itu mereka langsung punya cap sendiri gitu. Cap mereka kalau menjelaskan atau memberikan informasi kalau penerjemah mereka itu sudah resmi dan tersumpah gitu. Dan itu cukup. Kalau memang kalian pergi menerjemahkan ke penerjemah yang sudah tersumpah dan resmi, insya Allah itu udah cukup dan nggak perlu ke Kemenkumham lagi, itu nggak perlu. Baik, jelas ya, hanya ke penerjemah tersumpah aja itu udah cukup. Gitu. Baik, selanjutnya pertanyaan ketiga dari Fatimah, Afwan Ustazah, izin bertanya, untuk ijazah itu apakah ada minimal nilainya? Oke, untuk minimal nilai terakhir aku dapat info 70 atau 75 gitu Mas, nggak besar kok, kecil. Berarti Insya Allah orang Indonesia nilainya tinggi-tinggi lah, karena kita kan biasa dengan KKM yang tinggi ya Mas. ya. Amin, amin. Oke, jelas ya. Selanjutnya pertanyaan keempat dari Joni Fernandes. Ya, Assalamualaikum Kak, maaf mau bertanya nih. Apabila kita sudah lulus S1 di Indonesia dan ingin melanjutkan pendidikan magister ke kampus yang ada di Brunei, apakah ada beasiswanya dan mungkin sedikit mengenai berkasnya? Oh, ini kayaknya udah ini. Silakan Sudah Mbak. terjawab tadi di materi ya Mas. Di materi ada, jadi Untuk S2 ada beasiswanya dan berkasnya sama seperti yang syarat BDJS yang secara umum gitu. Berkas seperti ijazah, transkrip nilai, TOEFL, paspor, dan sebagainya itu sama. Tapi bedanya kalau S2 persiapan proposal tesis. Barangkali nanti sampai ke tahap interview, proposal tesisnya udah siap gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Baharudin. Gimana kalau umurnya sudah di atas 36 tahun untuk S2, apakah masih bisa, Kak? Terus dari masih Baharudin, pertanyaan kedua, TOEFL untuk jurusan berbahasa Arab,
apakah cukup TOEFL bahasa Arab saja? Mungkin maksudnya itu kalau ngambil jurusan bahasa Jurusan Arab, yang apakah cukup agama. pakai TOEFL aja gitu? Oke, Oke. silakan. Untuk tadi usia, kalau yang tertulis secara resmi di website sih maksimal 35 ya. Hmm. Ya aku nggak bisa bilang bisa atau enggak gitu, karena kan peraturan yang buat mereka. Cuma barangkali masih tetap mau nyoba, dan barangkali mata si penyelenggara beasiswa di apa ya, dialihkan gitu, tiba-tiba nggak sadar sama umur kita, mungkin bisa silahkan dicoba, tapi yang tertulis di website tidak bisa, maksimal 35 tahun. Adapun untuk TOEFL, sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya ini selalu jadi perbincangan yang orang-orang selalu tanya gitu. Sebenarnya wajib nggak sih Kak TOEFL ini? Lagi-lagi aku selalu merujuk kepada apa yang tertulis di website. Di website itu tertulis wajib menyertakan sertifikat bahasa Inggris. Uh, Zaman aku itu belum sekeras itu diminta TOEFL, karena kayak TOEFL itu hanya di-push untuk student yang memang mau apply ke fakulti-fakulti khusus, fakulti-fakulti yang berbahasa Inggris gitu. Kayak di PUBD atau ke Unisa juga kalau memang yang berbahasa Inggris. Adapun yang mau ngambil fakulti-fakulti agama yang menggunakan bahasa Arab itu tidak diwajibkan. Kalau ada syukur, kalau nggak ada ya udah nggak usah gitu. Cuman makin ke sini itu makin diketatkan harus ada TOEFL. Kenapa? Itu aku lihat pengalamanku selama di Brunei, banyak sekali international students seperti dari Thailand atau Patani, Afrika dan sebagainya, mereka tidak bisa mengikuti pelajaran bahasa Inggris gitu. Jadi kayak misalnya aku kan ngambil S1 bahasa Arab Mas. Cuman di tahun 1 tahun 2 itu tetap ada pelajaran bahasa Inggris atau pelajaran-pelajaran umum seperti entrepreneurship dan sebagainya yang bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Nah, international student itu banyak yang keteteran dan nggak bisa ngikutin kelas itu gitu dengan kendala bahasa. Sampai akhirnya mereka dibuatkan kelas khusus menggunakan bahasa Melayu. Cuma kan itu jadi PR lagi ya untuk kampusnya, untuk fakultinya. Akhirnya setelah ada kejadian itu, mereka jadi mengetatkan nih untuk international student itu mereka bisa bahasa Inggris dengan bukti adanya sertifikat bahasa Inggris TOEFL. Apapun fakulti yang dia pilih, mau ngambil fakulti bahasa Arab kayak tafsir kayak apapun, kalau kalian mau mendaftar lewat prosedur BDJS, kalian harus punya TOEFL gitu. Oke, jelas sekali ya jawaban dari Mbak Nurul. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Ayu Nurdiana, kayaknya sama ya, udah terjawab ya dengan pertanyaan dari si Baharudin tadi, Mas Baharudin. Baik, selanjutnya dari Rahma Juwita. Kak, saya tahun kemarin dapat panggilan interview dan lolos di universitasnya, tapi beasiswanya belum lolos gitu. Apakah jalur mandiri bisa mencari beasiswa ketika kita sampai di Brunei ya, Kak? Kira-kira beasiswa apa yang bisa kita raih kalau sudah sampai di Brunei? Oke, ini juga banyak kejadian. Jadi orang-orang yang lolos berkas sampai akhirnya interview, mereka dapat offer letter, tapi keterangan di offer letter itu self funding atau biaya mandiri gitu. Aku juga dulu kayak gitu. Aku dapat offer letter pertama itu dari kampus dengan keterangan bayar sendiri dan nggak ada keterangan beasiswa. Tapi akhirnya aku saat itu konfirmasi lagi kalau aku dari awal mengikuti prosedur beasiswa dan bukan mandiri. Sampai akhirnya mereka bilang, oh oke, berarti tunggu aja kabar dari kementerian. Kalau misalnya dari kampus lulus nih dan bisa langsung kuliah via mandiri gitu. Tapi kalau dari kementerian belum ada kabar. Jadi istilahnya uh, kalau kalian dapat offer letter dari kampus dengan keterangan apa namanya self funding atau biaya mandiri itu belum tentu mendapatkan beasiswa gitu. Jadi si BDJS ini sebenarnya dia ada dua jembatan, mendaftarkan ke kampus, mendaftarkan ke kementerian juga untuk mendapatkan beasiswa. Nah, kalau teman-teman dapat lolos kampus belum tentu dapat beasiswa. Kalau teman-teman dapat beasiswa udah otomatis dapat lolos kampus itu gitu. Jadi udah kedua-duanya. Nah, tahun-tahun sebelumnya banyak juga yang mereka udah pengen kuliah ke Brunei, meskipun baru lolos mandiri, mereka berangkat aja gitu dan berusaha apply di sana. Dan lagi-lagi ini untung-untungan ya, bukan berarti saat apply di Brunei itu kemungkinan lolos jadi lebih besar, enggak gitu.
lagi-lagi rezekinya beda-beda. Ada yang sudah berangkat ke Brunei, awalnya mandiri, tiba-tiba di tahun kedua atau tahun ketiga dia dapat beasiswa. Tapi ada juga yang sampai lulus akhirnya beneran mandiri dan gak dapat beasiswa sama sekali gitu. Tapi aku sendiri menyampaikan jangan mengambil resiko gitu. Mengambil resikonya dalam arti udahlah berangkat aja dulu mandiri, berharap nanti bisa dapat beasiswa. Karena peluang itu dan kemungkinan itu belum tentu ada gitu. Ditambah lagi-lagi aku merujuk kepada apa yang tertulis di website, itu nggak boleh lagi. Orang yang sudah kuliah di Brunei dan sudah menetap di Brunei, sudah tinggal di Brunei, itu sudah tidak bisa lagi mendaftar BDJS ini gitu. Oke, sangat jelas jawaban dari Mbak Nurul. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Istiqomah. Untuk alamat emailnya harus sama dengan nomor telepon saat kita daftar atau boleh menggunakan email orang tua gitu, Kak. Karena saya anak pesantren katanya. Kalau dulu di application form aku sih dia ada minta beberapa email. Minta email pribadi 2, email 1 tuh email utama, yang kedua itu email jaga-jaga, dan di bagian orang tua dimintain email lagi gitu. Jadi kalau bisa sih yang dicantumkan banyak email aja. Kalian bikin email sendiri dulu atau minta tolong orang tua bikinin email atas nama kalian. Terus kemudian baru masukin email-email cadangan dan kalian bisa juga memasukkan email orang tua tapi di bagian profil orang tua gitu. Jangan email orang tua dimasukin ke email kalian karena nantinya saat kalian sudah ke Brunei sampai mengurus tiket dan sebagainya itu kan pakai email itu juga, email yang sama gitu. Jangan sampai nanti misalnya mau ngasih tiket tiba-tiba masih email orang tua, cuma kan kita nggak tahu ya namanya email orang, barangkali email itu tiba-tiba penuh memorinya atau mungkin handphonenya hilang lupa passwordnya gitu. Jadi alangkah baiknya punya email sendiri aja deh. Kalau memang mau pakai email orang tua boleh, tapi memang cantumkan email orang tua di profil orang tua gitu. Kalau nggak salah dulu application form sih ada bagian khusus orang tua. Aku kurang pasti nih di Google Form ada atau enggak. Tapi aku rasa isinya nggak beda jauh sih gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Helmi. Tahfiz dan qiraat itu apa ya, Kak? Gimana ya? Oke. Singkat aja. Tahfiz dan Qiraat ini dia salah satu jurusan dari Fakulti Usuluddin. Jadi kan Fakulti Usuluddin itu ada 3 jurusan utama, tafsir hadis, akidah dakwah gitu. Nah, jurusan tahfiz dan qiraat ini baru gitu. Dia dibuka di bawah Usuluddin tapi jurusan yang berbeda. Tahfiz dan qiraat ini khusus untuk penghafal Al-Qur'an, Mas. Jadi persyaratannya juga berbeda. Kalau teman-teman mau daftar ke tahfiz dan qiraat ini harus sudah mempunyai hafalan minimal 15 juz dan siap menghafal sampai 30 juz selama menempuh pendidikan S1 4 tahun gitu. Apa pelajaran yang dipelajari di dalamnya aku kurang pasti, tapi yang pasti tentang Al-Qur'an dan qiraat gitu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Khilwi. Untuk reference letternya, apakah dikirim oleh pemberi reference atau si applicant, Kak? Oke. Aku lebih menyarankan kita aja pendaftar yang kirim biar nggak kepisah-pisah gitu. Karena selama ini nggak ada sih arahan minta tolong si referee-nya yang kirim sendiri itu nggak ada gitu. Jadi alangkah baiknya kirim aja sendiri berbarengan dengan berkas-berkas kita yang lainnya gitu. Nantinya kalau misalnya tiba-tiba mereka meminta di tengah-tengah gitu ya, tolong dong pemberi referensinya kirim lagi ke kita. Nah, itu kalian boleh minta tolong. Cuman kalau misalnya di awal, aku rasa sih lebih baik kita yang kirim sendiri aja. Biar nggak kepisah dari berkas-berkas kita yang lain. Gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Maharani. Assalamualaikum Kak, izin bertanya beberapa pertanyaan. Apakah semua universitas yang dibuka beasiswa BDKS dibuka juga untuk tingkat S2? Kayaknya udah dijawab ya. Iya, Udah ya. diploma S1 dan S2. Cuma memang
yang mendapatkan beasiswa tiap tahunnya itu berubah gitu. Dan itu nggak tentu, Mas. Teman-teman semua juga. Jadi kayak misalnya tahun ini tiba-tiba dari Unisa semua, atau S1 semua. Tiba-tiba tahun depannya dari UBD semua, atau dari UTB semua, dan S2 semua. Jadi kayak mereka bagi-bagi gitu loh. Bagi-bagi giliran. Sekarang S1 dulu yuk, sekarang S2 dulu yuk, sekarang dari Unisa dulu yuk. Gitu. Oke. Baik, selanjutnya pertanyaan dari dari Nisa ya. Kak, apakah sertifikat penghargaan berperan juga untuk nilai plus dalam pemilihan awardee beasiswa? Pasti, pasti. Kalau teman-teman punya, boleh dicantumkan dan dilampirkan. Tapi sertifikat prestasi ini kalau bisa sih yang ada kaitannya sama fakulti yang dipilih gitu. Jangan misalnya nih prestasi juara lomba masak, itu kan kayak nggak ada relasinya nih sama fakulti dan pendidikan gitu. Jadi pastikan yang masih akademik lah. Contoh, teman-teman pernah lomba debat bahasa asing, bahasa Inggris atau bahasa Arab, itu bisa dicantumkan. Atau misalnya pernah menjadi mentor bahasa di pesantren, itu boleh dicantumkan. Atau misalnya teman-teman punya hafalan, ada sertifikat tahfiz, itu juga boleh disatukan. Gitu. Oke, ya. Selanjutnya, tadi Maharani, ini ada 2 pertanyaan ya. Dari Maharani, universitas yang paling banyak peminatnya pada program beasiswa ini apa ya, Kak? Yang paling banyak peminatnya itu, aku rasa semua sama, tapi kayaknya Yunisa kali ya. Karena aku pernah ngobrol sama orang kementerian, dia bilang, aduh, makin kesini setiap tahunnya pendaftar BDJS itu makin banyak, dan selalu yang paling banyak itu dari negara Indonesia katanya gitu. Misalnya yang daftar itu 100.000, mungkin 90.000-nya itu orang Indonesia gitu. Dan mereka bilang, saya suka banget kalau ngelihat application form orang-orang Indonesia katanya. Nilainya bagus-bagus, banyak prestasi, banyak yang dari pesantren gitu. Cuman gimana ya, kita nggak bisa, kita harus adil gitu istilahnya. Karena kan dari negara-negara lain juga banyak yang mendaftar BDJS ini, dan kita mau rata gitu penerima beasiswa ini dari negara-negara lain, nggak cuma dari Indonesia, kadang ngasih dari Malaysia, Singapura, atau bahkan dari negara-negara di luar ASEAN gitu. Jadi mereka bilang sebenarnya tolak ukur beasiswa, penerima beasiswa ini semua udah dipunya sama orang-orang Indonesia. Bahkan dia bilang kalau mau dilihat dari nilai dan sebagainya, itu kayaknya yang pantas dapetin beasiswa ini orang-orang Indonesia deh. Karena orang-orang Indonesia ini kayak Masya Allah pinter-pinter dan berprestasi banget gitu. Cuman lagi-lagi kita harus adil gitu. Dan itu tergantung keputusan si atasan. Si atasan ini mau nerima tahun ini dari negara mana gitu. Mau Indonesia, ya udah mereka ngambil Indonesia. Sekarang jangan negara ASEAN dulu deh, kita ngambil dari India, ambil dari India. Begitupun untuk jurusan dan kampusnya gitu. Dan jenjangnya juga. Tahun ini kayaknya kemarin udah S1 banyak deh, sekarang S2 deh. Itu kayak digilir gitu tiap tahun. Nah kan kita nggak tahu nih, tergantung mood si atasan. Jadi yang kita bisa lakukan adalah ikhtiar, usaha semaksimal yang kita bisa, dan berdoa. Insya Allah kalau ada rezekinya pasti kembali ke kita kok. Gitu. Pasti datang ke kita. Oke, baik. Mungkin kita ambil maksimal 3 pertanyaan lagi ya teman-teman, karena keterbatasan waktu. Ya, kita nanti cukupkan maksimal jam berapa sih di Indonesia nih sekarang? Kalau di sini jam 1:30 siang. Di Indonesia sekarang Oh, ya 8:30 jam malam. 9 malam. Oke, kita batasi di situ. Pertanyaan selanjutnya, maaf, dari Nisa. Dari Nisa lagi, ya. Maaf Kak, bertanya lagi, untuk Politeknik Brunei itu bagaimana standarisasi universitasnya? Apakah banyak peminatnya dari tahun ke tahun? Hmm. Standarisasi. Politeknik Brunei, aku kurang tahu sih berapa banyak yang minat ke sana. Cuman dari aku selama di Brunei dan sampai saat ini yang sering aku dengar sih paling Unisa, UBD, UTB. Itu yang paling banyak.
Kalau politeknik, mungkin karena jurusan-jurusan dia itu banyak yang sama dengan UTB, jadi orang lebih milih UTB, nggak tahu kenapa. Terus kalau kupu SB kenapa nggak banyak? Karena dia kan perguruan pendidikan dan biasa dijadikan itu tempat guru-guru Brunei yang mau jadi guru gitu buat ngambil sertifikat keguruan. Jadi kayak ya itu kayaknya buat orang Brunei gitu. Meskipun sebenarnya orang internasional juga boleh belajar di sana gitu. Adapun untuk standarisasinya aku juga kurang tahu karena aku nggak pernah kuliah di sana. Tapi nanti teman-teman boleh cek ke website resmi kampus tersebut. Linknya insya Allah aku sudah share di PPT. Nanti Mas Hamdi insya Allah share PPT-nya ke teman-teman santri cendekia ya. Ya, siap. Oke, mungkin satu lagi sih Mbak, karena kita masih ada sesi foto nih nanti habis ini ya, kayak sama closing statement. Jadi karena waktunya masih tinggal 5 menit lagi, Oke. kita bacakan yang ini ya, istiqomah ya. Kalau umurnya masih 17 tahun gimana ya Kak? Dan ketika tes interview pakai bahasa Inggris kah? Walaupun yang diambil jurusan bahasa Arab gitu. Dan apakah pakai surat keterangan dari sekolah dan transkrip nilai itu bisa gitu? Karena ijazahnya belum keluar. Oh, ini anak pesantren kalian. Lagi-lagi aku merujuk kepada yang tertulis di website, harus sudah 18 tahun dan sudah ada ijazahnya. Kalau teman-teman mau coba, silahkan. Dulu pernah Mas, ada yang nyoba daftar dan belum punya ijazah, dia cuma pakai SKL. Lolos tuh Mas, lolos berkas, sampai interview, mereka sampai interview. Cuma setelah interview nggak ada kabar lagi, alias nggak lolos beasiswa. Nah, aku kurang tahu nih, apakah dia nggak lolos interview karena memang dokumen atau berkasnya nggak lengkap, atau memang saat interview dia kurang maksimal gitu. Itu aja sih. Jadi kalau mau coba nggak ada salahnya. Tapi kalau dari persyaratan yang tertulis itu wajib harus ada ijazah, transkrip nilai dan usia 18 tahun. Gitu. Aku nggak bisa bilang bisa atau enggak karena kan aku bukan penyelenggaranya gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nurul atas jawaban pertanyaan. Banyak sekali ya pertanyaan. Kayak saya kira masih banyak Mbak kalau nanya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan. Kalau Mbak Nurul berkenan, saya akan share nanti yang mau jawab, yang memang mau tanya Mbak Nurul, silakan japri saya gitu. Nggak mungkin saya share kontaknya di grup gitu kan. Jadi nanti Benar. mungkin bisa lewat pribadi japri aja gitu. Karena Atau keterbatasan. lewat IG boleh. Biasanya aku membuka pertanyaan sih di IG. Kalau IG kan masih nggak terlalu private ya. Yaudah deh boleh DM gitu. Meskipun ya mohon teman-teman bersabar juga kalau mungkin respon aku tidak bisa cepat gitu. Karena kan banyak yang nanya di DM IG tuh banyak banget gitu. Aku jawab sebisa aku gitu. Tapi bolehlah kalau masih lewat DM boleh. Tapi kalau untuk kontak WA ya teman-teman dan Mas Hamdi insya Allah ngerti ya kalau WA kita nggak bisa asal sharing nomor Ya. gitu. Oke, mungkin sebelum closing statement, Mbak Nurul, kita teman-teman yang masih di grup ini, kami minta untuk kita foto dulu, mengabadikan momen. Nah, mungkin bisa buka open kamera supaya ini terdokumentasi dengan baik ya, karena yang namanya webinar kita nggak bertatap muka, nggak bisa kumpul satu ruangan gitu. Jadi silakan teman-teman yang mau ini dinyalakan kameranya. Oke. Sebentar, gimana cara view-nya? Oh ya, ini galeri. Ya, berhubung ada 2 slide ya. Untuk slide pertama, kembali teman-teman yang belum buka open cam, silakan open cam. Bisa ditampilkan wajah ganteng dan cantiknya. Insya Allah. Ya. Oke, baik. Oke, sip. Tunggu 10 detik lagi. Kita tunggu 10 detik lagi. Oke, baik. Silakan berikan senyuman terbaiknya, teman-teman. Saya akan screenshot untuk yang slide pertama ya. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Oke, kemudian slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman, sudah selesai ininya, screenshot-nya. Dan untuk sebelum kita tutup, kita silakan kepada Mbak Nurul untuk memberikan closing statement-nya. Silakan, Mbak.
Oke, sebelumnya terima kasih kepada Mas Hamdi, juga teman-teman santri cendekia yang sudah memberikan kesempatan webinar ini ada, dan terima kasih sudah bergabung. Terima kasih juga sudah mendengarkan materi dan sharing dari aku. Mohon dimaafkan kalau ada salah atau tadi juga di awal sempat ada kendala sampai mundur waktu webinarnya. Mohon maaf sekali. Dan closing statement dari aku, terus semangat. Menuntut ilmu itu di mana aja, Brunei, Indonesia, manapun, insya Allah sama berkahnya gitu. Tapi yang dilihat itu bagaimana kita menjalani menuntut ilmu itu dengan baik dan dengan niat yang tulus gitu. Bukan niat karena manusia, tapi memang lillahi ta'ala. Semoga apapun yang teman-teman harapkan, mau dapat beasiswa atau mau kuliah di mana, Allah mudahkan, Allah buka jalannya, Allah permudah semua proses